selamat datang di video belajar matematika wajib kelas 10. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Lebih khususnya untuk video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang definisi nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, tentang definisi nilai mutlak. Simbol berikut dibaca sebagai nilai mutlak X. Jadi, nilai mutlak disimbolkan dalam tanda kurung tekak. Nilai mutlak X didefinisikan menjadi X untuk X yang lebih besar 0, dan negatif X untuk yang X kurang dari 0. Nah, ini saya tuliskan di sini ya, dibaca nilai mutlak. Nilai mutlak selalu ditulis dalam tanda kurung tegak. Oke, apa sih maksud dari definisi ini? Kita coba cermati contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari nilai mutlak 5. Oke, tadi kan di depan sudah dijelaskan ya, bahwa nilai mutlak X akan bermakna atau akan bernilai X untuk X yang lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X yang kurang dari 0. Sekarang perhatikan, contoh nomor 1. Nilai dari nilai mutlak 5. 5 di sini nilainya lebih dari 0. Oleh karena itu, nilai mutlak 5 akan sama dengan 5 itu sendiri. Di sini X, ini hasilnya X, karena X-nya lebih besar dari 0. Sekarang contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan nilainya. Sekarang nilai mutlak negatif 71. Ya, negatif 71, maaf. Saya tuliskan definisinya lagi. Nilai mutlak X akan bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Sekarang coba perhatikan. X-nya negatif 71. Negatif 71 kurang dari 0. Maka nilai mutlak negatif 71 akan sama dengan negatif X. X-nya negatif 71 ya. Negatif ketemu negatif. Jadi positif. Nah, artinya semua yang ada dalam nilai mutlak ini jika nilainya itu selalu positif. Contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari nilai mutlak 1/8. 1/8 itu lebih dari 0. Maka nilai mutlak 1/8 akan sama dengan 1/8 itu sendiri. Contoh soal yang nomor 4. Tentukan nilai dari nilai mutlak negatif 0,37. Negatif 0,37 itu kurang dari 0. Maka nilai mutlak negatif 0,37 akan sama dengan negatif dari negatif 0,37. Ini ada negatif, kemudian ada negatif lagi, maka menjadi positif 0,37. Kemudian contoh soal yang kelima.
Hasil dari nilai mutlak negatif 3 kalikan 2 dikurangi nilai mutlak negatif 15 adalah, yang pertama kita hitung dulu ini perkaliannya. Hasilnya adalah negatif 6 ya. Kemudian dikurangi nilai mutlak negatif 15. Sekarang perhatikan, negatif 6 di sini nilainya kurang dari 0, maka jika dia keluar dari tanda mutlak akan sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 15. Kurang dari atau lebih dari 0? Kurang dari 0 ya. Jadi hasilnya kita kasih kurung negatif dari negatif 15. Jadi hasilnya ini 6 dikurangi ya 15 sama dengan negatif 9. Atau kalau kalian tidak ingin menuliskan yang di baris kedua, kalian boleh nih dari sini langsung nilai mutlak negatif 6. Oh, pasti positif 6. Dikurangi nilai mutlak negatif 15, pasti positif nih hasilnya 15, maka hasilnya negatif 9. Lanjut ke contoh soal yang ke-6. Jika fx sama dengan nilai mutlak 3x plus 4, maka nilai dari f negatif 5 adalah, fx-nya adalah nilai mutlak 3x plus 4. Pertanyaannya, f negatif 5. Berarti x-nya diganti negatif 5. Nilai mutlaknya tetap 3 kali negatif 5 ditambah 4. Hasilnya berapa? 3 kali negatif 5 itu 15 ditambah 4. Sama dengan nilai mutlak negatif 11. Sama dengan 11. Betul sekali. Kemudian contoh soal yang ke-7. Nilai dari jika fx nilai mutlak 13 min 4x min x kuadrat, maka nilai dari f3 adalah F3 ya, kita tuliskan di sini. F3 berarti X-nya diganti 3. 13 dikurangi 4 kalikan 3 dikurangi 3 kuadrat. Hasilnya nilai mutlak 13 dikurangi 12 dikurangi 9. Disederhanakan, 13 dikurangi 12 itu 1, dikurangi 9. Nilai mutlak negatif 8 sama dengan 8. Yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Ini dicermati, nanti penggunaannya ada pada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak negatif X akan sama dengan nilai mutlak X. Betul ya, karena nilainya akan sama-sama positif X. Kemudian nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Sifat yang keempat, untuk sebarang X, Y bilangan real, maka berlaku yang A, nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Yang B, nilai mutlak X, Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang C, nilai mutlak X per Y akan sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Yang D,
nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Nah, ini penerapannya akan ada di bagian persamaan dan pertindaksamaan nilai mutlak yang akan Ibu bahas di video berikutnya. Oke, lalu bagaimana sih bentuk dari grafik nilai mutlak itu sendiri? Apakah bentuknya linier? Ataukah kurva seperti ini? Atau seperti ini? Ataukah berbentuk V? Atau berbentuk V yang terbalik? Nah, untuk grafik nilai mutlak ini akan kita pelajari di video kedua, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Sampai jumpa.